Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas terkait kaitan antara ilmu dengan Islam, khususnya dalam hal ini adalah ilmu kimia. Kita tahu sendiri bahwasanya saat ini, di zaman saat ini, agama itu umumnya dipahami orang sebatas apa yang nampak sebagai ritual ibadah, seperti ibadah sholat, puasa, kemudian berbusana Islami, adanya majelis zikir, kemudian juga ditambah dengan adanya status resmi di KTP atau surat nikah yang menunjukkan bahwasanya dia beragama Islam. Dan fakta telah membuktikan bahwasanya agama dianggap kurang penting dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berpolitik maupun bernegara. Agama tinggal menjadi isu sensitif pada sudut-sudut sempit kehidupan. Kemudian hanya dibahas dalam hal kehalalan makanan, halal haram makanan, kemudian soal bagaimana memilih calon suami atau istri, atau bagaimana memilih pemimpin atau pejabat, kemudian ketika akan membangun rumah ibadah, dan kemudian setiap ada yang mempersoalkan agama lain, itu distigma kurang toleran, tidak paham pluralisme, maupun tidak toleransi kepada yang lain. Mereka mengatakan bahwasanya mana agama yang benar itu biar menjadi urusan masing-masing dari individu. Toh masing-masing dari mereka mendogmakan bahwasanya agamanya itu yang paling benar. Memang saat ini sebagian masyarakat masih merasa senang ketika ada tokoh. Ketika ada tokoh, apalagi dia itu selebriti, yang dia memeluk Islam. Contohnya saja Mike Tyson atau Michael Jackson, namun mereka juga akan kecewa bila saat meninggalnya tokoh mereka itu, upacara pemakamannya itu tidak Islami. Banyak juga orang-orang saat ini yang mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah Islam, berharap mereka tumbuh menjadi anak yang soleh, sekalipun orang tuanya jauh dari Islam. Tak heran sekarang sekolah-sekolah Islam itu tumbuh seperti jamur di musim hujan, meskipun biayanya itu sangat mahal, dan memang mencari guru agama Islam benar-benar sangat sulit dalam kondisi saat ini. Bahkan kalau di Indonesia, asal lancar baca Quran, sedikit tahu tentang agama, sudah bisa dipanggil ustadz. Ditambah bisa baca kitab Arab gundul, langsung dipanggil kiai. Sekalipun tidak pernah mondok di pesantren. Padahal kalau kita lihat bagaimana kedudukan agama di masa yang pernah sangat jaya-jayanya dan itu berlangsung sangat lama selama 13 abad, ketika Islam itu menjadi fondasi way of life dari masyarakatnya, yang itu juga pernah menjadi kiblat atau trend center dari dunia. Ketika zaman keemasan Islam saat itu bukan sekedar hanya dogma atau busana. Islam benar-benar disebarkan dengan rasionalitas dan juga keteladanan. Meskipun dakwah itu dilakukan ke seluruh penjuru dunia dengan adanya dakwah dan jihad, tetapi futuhat yang dilakukan oleh kaum muslimin itu memberikan dampak yang positif, bahkan penduduknya itu banyak yang kemudian memeluk Islam, bukan malah menjajah, tetapi memuliakan penduduknya. Para penduduk suatu negeri itu ketika difutuhat oleh kaum muslimin, mereka benar-benar terbuka akal sehat mereka. Mereka diajarkan ilmu pengetahuan, diajarkan agama, dan mengurus seluruh urusan masyarakat yang ada di daerah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau toh pun mereka masuk Islam, orang-orang yang penduduk yang difutuhati, maka hak-hak dan kewajiban mereka otomatis sama dengan warga muslim. Mereka berhak mendapatkan zakat, berhak menikahi wanita muslimah,
berhak dipilih dalam jabatan politik ya, ketika mereka mau masuk Islam, dan juga beribadah sebagaimana Muslim ya, dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti seorang Muslim. Sebaliknya, jika mereka lebih memilih bertahan dalam kekufuran, mereka tetap mendapatkan santunan dari negara, sekalipun itu bukan dari zakat. Mereka tetap gitu ya, boleh menjadi pegawai, ya, pegawai administrasi pemerintahan, kemudian juga berhak untuk berbusana sebagaimana agama mereka mengatur, berhak makan dan minum yang dianggap halal oleh agama mereka, berhak beribadah menurut kepercayaan mereka. Kewajiban mereka hanya membayar jizyah dan itu hanya diperuntukkan bagi orang yang kaya. Dan hak-hak mereka sebagai ahlu zimmi di zaman keemasan Islam itu sama seperti kaum muslimin. Harta, nyawa, darahnya itu dilindungi. Kalau kita lihat ya, pada masa keemasan Islam yang itu berjalan selama 13 abad lamanya, di dalamnya itu luar biasa, dilahirkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sampai saat ini karyanya itu masih dipakai ya, bahkan oleh universitas-universitas terkenal ya, universitas ternama di barat ya. Kalau kita lihat di sini disampaikan oleh sejarawan barat, di sini adalah Karen Armstrong. Dia menulis buku Islam A Short History yang diterbitkan di London. Dia mengatakan bahwasanya ilmuwan muslim itu telah membuat banyak sekali penemuan-penemuan ilmiah ya, selama tahun-tahun keemasan. Yang itu jumlahnya ya, itu melebihi daripada yang pernah direkam oleh sejarah. Jadi selama beberapa abad ya keemasan Islam, kaum muslimin penemuan-penemuan mereka itu ternyata melampaui penemuan-penemuan yang dilakukan oleh negara-negara barat atau Eropa saat itu, ataupun Romawi atau Persia. Jadi dalam jangka kurun waktu ratusan tahun itu penemuan yang ditemukan oleh kaum muslimin itu sangat luar biasa banyaknya. Ini diakui sendiri oleh sejarawan barat. Kemudian Dr. Gordon ya, yang dia menulis buku The Rise of Islam, dia mengatakan bahwasanya pertumbuhan kawasan regional secara ekonomi ya, dan juga perdagangan serta industri perkotaan di perkotaan itu di masa keemasan Islam itu mencapai level yang baru gitu ya, yang melampaui kota-kota yang ada pada zamannya. Ya, ini pengakuan dari sejarawan barat. Kemudian juga dari sisi toleransi, di negeri-negeri kaum muslimin, tidak hanya muslim tetapi Nasrani maupun Yahudi itu menikmati kehidupan yang sangat baik ya, harmonis satu sama lain ya. Ini diakui sendiri oleh sejarawan barat juga, dari Jonathan Bloom dan juga Cilla Blair ya, yang menulis buku Islam A Thousand Years of Faith and Power ya. Jadi banyak sejarawan barat yang mengakui bahwasanya ketika Islam itu menguasai 2/3 dunia secara ilmu maupun secara toleransi itu luar biasa baik gitu ya, bahkan tidak pernah ada saat ini gitu ya, negara atau sejarah yang menyamai keunggulan Islam ketika itu menguasai 2/3 dunia dalam hal masalah toleransi ya, ataupun dalam hal keilmuan. Bahkan di bukunya Hourani, ya, Albert Hourani, yang berjudul A History of the Arab Peoples, di situ dikatakan bahwa hubungan antara Muslim dan Yahudi di Spanyol saat itu yang dikuasai oleh Bani Umayyah dan juga dengan orang-orang Nasrani di Baghdad itu sangat dekat hubungannya. Toleransinya itu luar biasa. Padahal saat itu yang menguasai adalah Islam.
tidak ada istilahnya minoritas ditindas ya ataupun minoritas dinomorduakan, itu tidak ada. Bahkan mereka itu merasa sama seperti warga negara yang muslim. Ya. Kemudian dari sistem yang seperti itu ya, Islam yang mengakomodir, mendukung ya, para ilmuwannya untuk bekerja, untuk meneliti ya, semaksimal mungkin, dana yang diberikan juga luar biasa banyak oleh negara, pendidikan pun digratiskan, sehingga para mahasiswa, para pelajar ya, itu fokus dengan penelitian mereka ya. Sehingga melahirkanlah ilmuwan-ilmuwan Islam yang luar biasa, penemuan yang mereka berikan dan kontribusinya terhadap kemajuan teknologi saat ini. Kita sebut saja dalam hal ilmu kimia, ini ada Jabir Ibnu Hayyan, ya, yang ini sejarawan Barat semua mengakui bahwasanya beliau sudah tidak diragukan lagi ya, sebagai seorang ilmuwan Muslim yang sangat terbesar, karena memang kalau kita lihat ya, beliau memang lahir 100 tahun setelah Nabi Muhammad lahir. Setelah Nabi Muhammad kemudian hijrah di Madinah, ya, beliau ini baru ada 100 tahun kemudian. Dan beliau dikenal oleh orang Arab sebagai Geber, sebutannya Geber. Kalau dalam bahasa Arab, Jabir bin Hayyan. Jadi kondisi kaum muslimin saat itu benar-benar memacu gitu ya, lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa ya. Yang kemudian kalau Jabir Ibnu Hayyan ini dia selain dia juga ahli agama dalam hal fikih, beliau juga ahli dalam hal kimia, dalam hal farmasi, kemudian astronomi dan juga kedokteran. Beliau itu penulis produktif ya. Beliau sudah mengarang banyak buku, ratusan buku tentang masalah kimia. Yang terkenal salah satunya diantaranya adalah Kitab Ar-Rahmah Al-Qabir, kemudian Kitab Al-Mi'ah wal Ithna Asyara, kemudian Kitab As-Sabi'in, Kitab Al-Mawazin, kemudian Kitab Al-Khomsmi'ah. Dan sebagian besar kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Buku-buku beliau ini banyak tentang masalah kimia ya. Dan beliaulah yang kemudian dijuluki sebagai peletak dasar kimia modern. Dan beliau juga menemukan gitu ya, adanya fase-fase zat gitu ya. Ada yang fase yang itu bisa menguap ketika dipanaskan. Kemudian beliau juga menemukan logam seperti emas, perak, timah, besi, dan tembaga yang kemudian dia rubah menjadi bubuk. Nah, meskipun kimia kuno saat itu rata-rata berkaitan dengan pengolahan logam, beliau mampu menghasilkan metode ilmiah ya, terkait kimia dasar melalui eksperimen-eksperimen dan studi reaksi kimia, ya, dan beliaulah yang telah berhasil merubah pandangan masyarakat saat itu, karena memang saat itu ya, sebelum ada ilmuwan Islam, itu kebanyakan kimia itu bercampur baur dengan yang namanya tahayul ya, atau ilmu sihir. Jadi kalau ada perubahan senyawa atau zat itu dianggapnya sebuah sihir kalau zaman dulu. Tapi ketika Jabir Ibnu Hayyan kemudian menjelaskan gitu ya, konsep dasar dari sebuah senyawa yang bisa berubah fase, bisa berubah warna, nah, kemudian beliau merubah ya, pandangan dari yang awalnya berupa sihir tahayul dirubah ke ranah sains, ke ranah ilmiah. Ya. Beliaulah yang kemudian menekankan adanya eksperimen, observasi, gitu ya. Kemudian juga melakukan semacam praktikum-praktikum ya, yang kemudian beliau berkontribusi dalam hal teori terkait distilasi, ya, proses distilasi, sublimasi, kristalisasi, kalsinasi, dan juga masalah evaporasi. Beliau juga menemukan beberapa senyawa yang memang sampai saat ini juga bermanfaat, ya. Dan banyak lagi gitu ya, penemuan-penemuan beliau yang itu juga digunakan oleh bidang kedokteran. Dan akhirnya beliau
meninggal di usia 94 tahun. Tapi karya-karya beliau luar biasa. Ini termasuk karya beliau tentang destilasi. Jadi proses destilasi, pemisahan senyawa, campuran senyawa berdasarkan perbedaan titik didih. Kemudian juga beliau menggemari yang namanya astronomi. Ya. Beliau juga mendalami hal-hal itu. Jadi kalau kita lihat ya, ilmuwan ini hanya satu contoh ya dari bidang kimia, yaitu Jabir Ibnu Hayyan, yang kemudian memang ilmuwan-ilmuwan yang dihasilkan pada zaman keemasan Islam itu tidak hanya menghasilkan ilmuwan yang hanya cakap di dalam satu bidang saja, tetapi mereka bisa multi bidang ya. Mereka bisa agama, fikih gitu ya. Mereka juga pandai dalam hal kedokteran, dalam hal kimia, fisika, geografi, sosiologi, dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap bahwasanya semuanya itu saling berhubungan ya, saling berhubungan, dan semuanya itu pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yang mendorong mereka untuk meneliti, menemukan gitu ya, banyak sekali penemuan, karena memang tujuannya adalah untuk mempermudah kehidupan masyarakat, mempermudah agar mereka bisa beribadah dengan maksimal pada Tuhannya. Di saat itu pun juga sudah ada terkait manuskrip ini ya, ilmiah, yang kemudian kalau zaman sekarang kita menyebutnya dengan jurnal ya. Pada saat itu pun juga sudah ada pengumpulan manuskrip-manuskrip ilmiah, ya, artikel-artikel ilmiah yang kemudian dibukukan. Ini kalau Journal of Chemical Education ini dia mengumpulkan terkait hubungan hubungan kedekatan kimia di masa-masa kuno ya, dengan sejarah kuno dulu. Kemudian kalau kita lihat ya, memang di dalam masa keemasan Islam ya, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang kemudian muncul ya, dan banyak yang menginspirasi dunia. Tidak hanya Jabir Ibnu Hayyan ya, tapi juga ada Ar-Razi. Ar-Razi di sini adalah hampir sama seperti Jabir Ibnu Hayyan tadi. Beliau menemukan tabung reaksi, kemudian juga menemukan pelebur substansi, dan juga beliau juga melakukan pelarutan, melakukan eksperimen-eksperimen gitu ya di laboratoriumnya. Jadi ini Ar-Razi ini juga terkenal. Gitu ya. Beliau juga menulis terkait masalah minyak bumi ya, dan bagaimana cara menyuling minyak bumi tersebut. Kemudian pada akhirnya bisa diolah menjadi minyak sebagai bahan bakar atau untuk menyalakan lampu ya. Kemudian juga ada, kalau kita tahu ada Ibnu Sina ya, atau Avicenna, kemudian ada Al-Biruni, dan masih banyak yang lainnya ya. Dan ini juga diakui oleh sejarawan barat ya, yang bernama Will Durant, yang dia menulis di bukunya The Story of Civilization, The Age of Faith. Dia mengatakan bahwasanya kimia itu adalah ilmu yang hampir seluruhnya diciptakan oleh kaum muslim. Ketika untuk bidang ini, orang-orang Yunani tidak memiliki pengalaman industri dan hanya memberikan hipotesa yang meragukan, sedangkan para ilmuwan muslim ini malah bisa mengantarkan kepada pengamatan yang teliti, eksperimen yang terkontrol, dan catatan yang hati-hati. Mereka kemudian juga menemukan dan memberi banyak nama ya untuk senyawa-senyawa, ya. Terus kemudian bisa membedakan mana alkali dan mana asam, kemudian bisa mempelajari dan memproduksi ratusan jenis obat. Ya. Kimia yang diwarisi oleh kaum muslimin dari Mesir menyumbangkan ribuan penemuan insidental dari metodenya yang paling ilmiah dari seluruh kegiatan di zaman pertengahan. Itu perkataan dari Will Durant. Kemudian dari sisi industri kimia di dalam Islam, jadi kalau sekarang kita lihat bahwasanya yang sering dipamerkan di dalam perindustrian Islam, kalau misalkan ada pameran di Jakarta atau expo atau trading fair gitu ya,
pekan raya terkait perdagangan di dunia Islam, rata-rata kalau saat ini yang diperagakan adalah terkait busana muslim-muslimah, fashion gitu ya. Kemudian sajadah, tasbih, minyak wangi, dan hiasan seperti kaligrafi, dan juga mungkin biro umroh dan haji plus. Padahal kalau kita lihat ya di masa keemasan Islam, industri-industri kimia yang dihasilkan itu lebih memiliki aspek atau spektrum yang lebih luas dari yang kalau kita lihat saat ini. Jadi kalau kita lihat disampaikan oleh Donald Hill di dalam bukunya Islamic Technology yang dikeluarkan di Cambridge tahun 1986, sejarawan Barat ini menyampaikan bahwasanya industri yang pernah ada di dalam sejarah Islam itu adalah industri mesin, bahan bangunan, persenjataan, perkapalan, kimia, tekstil, kertas, pangan, hingga pertambangan dan metalurgi. Jadi itu yang kemudian pada saat dulu itu merajai ya, industri-industri Islam. Ahli-ahli teknologi dalam Islam itu sejak tahun 700 Masehi atau abad kedua, abad ke-10 ya, awal-awal ya, abad Hijriah hingga abad ke-10 Hijriah, kemajuan dan perkembangan teknologi dalam peradaban Islam itu memang ada yang diperoleh dari peradaban Persia dan Romawi. Kemudian dialih teknologikan oleh kaum muslimin, ya. Kemudian sebaliknya juga dari kaum muslimin ke Eropa, ya. Dan rata-rata ya, industri-industri yang dihasilkan oleh kaum muslimin itu menggabungkan pengetahuan kimia, material, kemudian mesin itu setelah memang ada kontak budaya dengan Cina. Jadi kaum muslimin juga berkontak budaya dengan Eropa, dengan Cina, ya, dan yang lainnya, dan semuanya saling mendukung ya, satu sama lain. Jadi memang apa yang membuat ilmuwan peradaban Islam itu berbeda dengan ilmuwan saat ini? Yang pertama karena mereka beriman dan kebanyakan karya-karya penemuannya itu didorong dan diinspirasi oleh syariah. Dalam hal ini adalah kewajiban-kewajiban yang memang dibebankan oleh Allah kepada seorang muslim. Akhirnya kaum muslimin ini atau ilmuwan-ilmuwan ini sangat bersemangat sekali untuk menemukan hal-hal yang itu bisa mendukung mereka dalam penerapan ibadah, ya, pelaksanaan ibadah, penerapan syariah, dan kebanyakan ya, karya-karya kaum muslimin itu tidak untuk menjajah atau memonopoli, tetapi lebih untuk membebaskan dunia dari penjajahan. Itu faktor yang kemudian membedakan ilmuwan muslim dengan ilmuwan yang ada saat ini. Ya. Kita tahu kalau sekarang penemuan-penemuan itu kebanyakan memang diberikan kayak hak cipta dan lain sebagainya ya, atau bahkan bisa dimonopoli untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak dari itu. Kita tahu sendiri seperti Microsoft, ya, bagaimana penemunya itu mendapatkan uang yang banyak ya dari penemuan Microsoft-nya, dan itu dipatenkan untuk dia sendiri. Istilahnya kalau orang lain ingin membayar, ingin memakai, maka dia harus membayar dengan jumlah tertentu. Ya. Kalau di dalam Islam, ya, seorang Muslim karyanya itu pasti dihargai oleh negara dan itu akan diberikan imbalan yang benar-benar pantas gitu ya. Bahkan imbalannya itu berupa batangan emas. Dan itu dia tidak perlu mengambil keuntungan dari hak ciptanya itu. Ya. Dia tidak perlu mengambil keuntungan dari masyarakat yang ingin menggunakan penemuannya. Tapi dari negara itu sudah memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap ilmuwan tersebut. Dan memang ketika masyarakat menggunakan hasil penemuannya tetap harus mencantumkan siapa penemu dan pembuatnya. Itu kode etik ya memang dalam hal keilmuan. Tapi kemudian tidak dipakai untuk tadi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi dibiarkan penemuannya itu dimanfaatkan oleh sebagian besar dan juga kebanyakan masyarakat boleh memakainya tanpa harus membayar sejumlah uang tertentu. Gitu ya. Kemudian juga bagaimana Rasulullah menyiapkan peradaban Islam yang kemudian bisa menghasilkan banyak ilmuwan seperti itu. Karena memang Islam
itu ya mampu mentransformasi ilmuwan-ilmuwan non-muslim menjadi muslim. Jadi ilmuwan muslim yang ada pada masa itu tidak murni semuanya itu berasal dari aslinya muslim, tidak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang non-muslim yang kemudian ketika sudah belajar Islam mereka mengetahui uh, kebaikan ya, keluar biasaan Islam itu seperti apa ketika diterapkan ya. Akhirnya mereka pindah ke Islam dan kemudian mengembangkan penemuan-penemuan ya yang memang semuanya itu juga untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kita tahu sendiri banyak ya, contohnya kayak Salman Al-Farisi. Beliau kan dari Persia tetapi kemudian mencari agama gitu ya. Beliau sangat kritis mencari awalnya beragama Yahudi, kemudian mencari agama lagi menemukan Nasrani, kemudian akhirnya bertemu Rasulullah dan beliau akhirnya bersyahadat yakin dengan Islam dan akhirnya beliau masuk Islam. Dan akhirnya beliau menjadi ahli teknologi persenjataan, ya, ahli militer yang kemudian digunakan oleh Rasulullah dalam perang Khandaq, ya, perang Parit ya, itu. Dan memang seperti itu ya. Ilmuwan-ilmuwan muslim itu ada yang memang Islam dari lahir, ada yang memang dari non muslim kemudian mereka mu'alaf masuk ke dalam Islam. Dan apakah karya-karya yang ada saat ini ya, yang ditemukan oleh kaum muslimin itu semuanya diciptakan dari nol? Tidak, tetapi kaum muslimin juga mengambil hal-hal yang bermanfaat dari peradaban sebelumnya, dari peradaban Romawi, Persia, yang kemudian dialih teknologikan, diadopsi, kemudian dikembangkan lagi menjadi lebih sempurna gitu ya. Dan itu kemudian bisa kita rasakan kemanfaatannya hingga saat ini. Dan kita bisa mengatakan bahwa memang teknologi modern yang ada saat ini itu memang bukan hanya karya umat Islam saja ataupun hanya karya orang Barat saja, tetapi setiap zaman yaitu memberikan kontribusinya masing-masing. Kita tahu dulu ketika masa ini ya revolusi industri di mana James Watt ya membangun mesin uap, ya, dia akan kesulitan ya, jika sebelumnya Al-Jazari di tahun-tahun 500-600 tahun sebelumnya itu belum menemukan adanya prinsip roda gigi yang bisa mengubah gerakan translasi ya menjadi gerakan rotasi. Nah ini jadi prinsip dari mesin uap itu kan nanti dia akan menggerakkan roda gitu ya. Nah, dari roda itu dia akan menghasilkan sebuah energi. Nah, kalau tidak ada Al-Jazari yang menemukan prinsip itu, maka James Watt tidak akan mampu untuk membangun mesin uap. Jadi memang setiap masa itu memberikan kontribusi keilmuannya. Saling sinergi, saling memberikan kontribusi. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya memang kalau kita ambil dari pernyataan dari sejarawan-sejarawan yang mengakui terkait bagaimana Islam mendukung ya, dalam hal ilmu, pengetahuan, ya, dan juga teknologi, maka kita akan bisa uh, meyakini bahwasanya memang dijadikan sebagai way of life atau pandangan hidup kita yang mengatur kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mengatur semua aspek kehidupan, insya Allah kemajuan dalam hal teknologi dan yang lainnya ya, baik itu dalam hal muamalah kita dengan yang lain, baik itu dalam hal ekonomi, ya, dalam hal kemajuan uh, kemajuan bangsa atau teknologi itu akan luar biasa sekali dampaknya. Jadi memang kita sebagai seorang muslim harus meyakini itu bahwasanya Islamlah yang mampu kemudian mewujudkan rahmatan lil alamin. Jadi kerahmatan bagi seluruh alam, tidak hanya bagi kaum muslim saja, tetapi non muslim pun akan mendapatkan manfaatnya dan juga alam semesta ini. Insyaallah seperti itu. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.